Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Receh, yang tentunya channel yang selalu berbagi informasi seputar aplikasi game penghasil uang yang aktual dan tajam. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan lagi informasi aplikasi penghasil saldo dana beserta dengan VPN-nya. Tentunya aplikasi ini terbukti 100% membayar, landing dalam hitungan detik, dan sangat mudah untuk mengumpulkan koinnya. Jadi sebelum menonton lebih jauh, mohon simak baik-baik video ini, agar teman-teman gak gagal paham dalam menyimak video ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang belum mengunduh aplikasi ini, disarankan teman-teman mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Setelah teman-teman berhasil mengunduh, lalu buka aplikasi tersebut tanpa menggunakan VPN. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi gamenya. Jadi seperti ini aplikasi gamenya, Mage 2048 Charge. Aplikasi game ini masih sama seperti aplikasi yang sudah saya bahas pada video sebelumnya. Dan aplikasi ini masih masuk dalam kategori game Family Cruise. Dari cara bermainnya, menu penarikannya, dan cara mengumpulkan koinnya pun sama seperti game cruise yang lainnya. Untuk cara bermainnya kita gak perlu bahas, karena tujuan kita di sini untuk menonton iklan dengan menggunakan VPN. Agar hasil yang kita dapatkan nanti setelah menonton iklan, itu akan jauh lebih maksimal dibandingkan bermain tanpa menggunakan VPN. Jadi untuk awalan saja, di sini saya akan coba menonton iklan tanpa menggunakan VPN. Dan kita bisa lihat nanti perbandingannya tanpa menggunakan VPN, dan menggunakan VPN. Dan inilah hasil dari menonton iklan tanpa menggunakan VPN. Oke, saya akan close game terlebih dahulu dan akan langsung menggunakan VPN. Untuk VPN yang saya gunakan, saya menggunakan VPN Exprosi. Bagi teman-teman yang mau aplikasinya, teman-teman bisa mengunduh aplikasi tersebut di Play Store. Atau nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Dikarenakan VPN ini gratisan, jadi wajar saja bila ada iklan yang sering bermunculan di VPN ini. Dan servernya yang akan saya akan pakai server USA. Karena di VPN ini gak ada nama servernya, jadi saya akan coba di bagian server USA 01. Bagi teman-teman yang mau menggunakan server USA di bagian yang lainnya, silahkan saja. Karena gak ada salahnya kita mencoba servernya satu persatu. Jika servernya sudah kita pilih, lalu kita klik tombol untuk mengaktifkan VPN-nya. Klik lagi OK, setelah itu kembali ke home screen dan masuk lagi ke dalam aplikasi gamenya. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Oke teman-teman, kita sudah masuk lagi ke dalam aplikasi game Mage 2048 Charge-nya. Biar gak terlalu lama, langsung saja kita tes untuk menonton iklan. Kita lihat nanti hasilnya berapa rupiah kah per satu iklan. Oke, bisa teman-teman lihat di iklan pertama, saya mendapatkan Rp150 per satu iklan. Dan saya akan coba lagi menonton iklan yang kedua, kita lihat lagi hasilnya seperti apa nanti. Dan hasilnya, mantap sekali. Pendapatan di iklan yang kedua saya dapatkan, saya mendapatkan Rp150 lagi. Oke, kita lanjut lagi ke iklan berikutnya. Dan hasilnya masih sangat memuaskan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya mendapatkan lagi Rp150 di iklan yang ketiga. Oke, kita lanjut lagi ke iklan yang keempat. Dan harus teman-teman ketahui, di setiap device pasti akan berbeda pendapatannya. Teman-teman bisa mendapatkan lebih dari yang saya dapatkan, atau bahkan bisa lebih kurang dari yang saya dapatkan. Untuk device yang saya pakai, saya menggunakan device Realme 9. Di setiap game pun akan berbeda pendapatannya, gak akan pernah sama. Dan masalah koin atau rupiah yang kita dapatkan, itu pasti akan ada yang namanya pasang surut. Misalkan di awal kita main, koin akan naik dan turun. Jadi hal seperti itu, sudah bukan hal yang aneh lagi, dan sudah menjadi hal yang sangat wajar. Dan sedikit tips dari saya, misalkan di awal kalau koin terus-menerus turun, coba teman-teman close game terlebih dahulu, lalu masuk lagi ke dalam gamenya.
Atau teman-teman bisa coba pindahkan bagian servernya, misal dari server 01 menjadi server 02 ataupun server-server berikutnya. Kalau dipaksa terus-menerus, apalagi pas di saat menonton iklan koinnya kecil, itu saya jamin pasti teman-teman akan cepat terkena batasan akun. Misalnya, teman-teman sudah mengumpulkan Rp3.000, akun teman-teman sudah pasti cepat dibatasi. Karena dalam hitungan rupiah dalam per satu iklan, hasil pendapatannya itu nggak stabil alias zigzag. Belum lagi dari koin di iklan sebuah aplikasi. Sudah jelas durasinya panjang, tetapi bayarannya sangat kecil. Jadi seperti itu cara main saya yang sebetulnya. Kalau saya main, saya gak main secara beruntun terus-menerus. Tetapi pas koin kecil, saya coba pindahkan ke bagian server yang lain, atau saya coba close game terlebih dahulu. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat, koin yang saya dapatkan naik dan turun. Di awal permainan saja saya mendapatkan koin besar, setelah itu koin mulai menurun, dan mulai naik lagi secara perlahan. Jadi hal yang seperti itu wajar sekali, karena pastinya game seperti ini, dari dulu pun udah gak asing lagi sama yang namanya koin naik dan turun. Tinggal kita mencari cara saja, bagaimana kita mengakalinya biar akun kita nggak terkena batasan. Waktu beberapa bulan lalu, kalau nggak salah, di setiap game Cruise Family, kita mendapatkan jatah menonton iklan sebanyak 200 kali nonton iklan. Jadi setiap per satu iklan itu bayarannya berbeda-beda, dan iklannya pun bervariasi. Misalkan gini, andaikan kita menonton satu iklan itu dibayar Rp150 per satu iklan. Jika kita kalikan 200 iklan, berarti Rp150 dikali 200 sama dengan Rp30.000. Berarti total uang yang kita dapatkan dalam satu game, totalnya itu Rp30.000 batas maksimalnya. Nah, sedangkan dalam jatah 200 iklan itu, iklan yang kita dapatkan adalah iklan campuran. Bisa jadi, antara 150 iklan website dan 50 iklan aplikasi. Atau bahkan, bisa jadi juga 100 iklan website dan 100 iklan aplikasi. Dan di setiap masing-masing iklan website dan iklan aplikasi itu bayarannya pasti berbeda-beda. Jadi sangat mustahil kita bisa mendapatkan Rp30.000 di dalam satu game selama satu hari. Itu waktu game Family Cruise beberapa bulan lalu. Tapi kalau game Family Cruise yang sekarang, saya belum nyoba menghitung iklannya. Bisa jadi batas maksimalnya sama seperti game Cruise yang dulu, atau bisa jadi kurang dan gak sama seperti game Cruise yang dulu. Apalagi saya perhatikan di game Cruise Family yang sekarang ini, kita sering mendapatkan iklan double. Yang dimaksud iklan double itu, setelah kita menonton iklan, seharusnya kita mendapatkan koin. Nah, di bagian yang seharusnya kita mendapatkan koin, tapi malah muncul lagi iklan yang lain. Entah itu iklan aplikasi ataupun website. Setelah itu, baru kita bisa mendapatkan koin. Jadi masuknya itu, kita mendapatkan koin setelah 2 kali menonton iklan. Mungkin bukan saya aja yang mengalami hal yang seperti itu, saya yakin teman-teman juga pasti mengalami iklan double itu di game Cruise Family yang sekarang. Apalagi kalau masalah iklan, di setiap masing-masing negara, itu pasti mempunyai bayaran iklan yang berbeda-beda. Dan mempunyai pasaran harga iklan yang mahal dan rendah. Sama seperti di game ini, terkadang naik dan turun koin yang kita dapatkan. Gak selamanya di negara Amerika mempunyai harga iklan yang mahal. Terkadang, harga iklannya di negara Amerika tinggi dan terkadang juga rendah. Setiap beberapa bulan, atau setiap tahunnya pasti akan ada perubahan harga iklan. Misalkan di negara Luxembourg harga iklannya paling mahal di tahun 2023 ini. Di negara Amerika, harga iklannya mendapatkan peringkat kedua iklan termahal. Bisa jadi di tahun 2024, atau beberapa bulan lagi, bayaran iklan termahal itu ada di negara Amerika yang menjadi iklan termahal dan ada di peringkat pertama. Jadi pada intinya gini, makanya kita sering mendapatkan koin yang anjlok, dan terkadang kita mendapatkan koin yang besar, itu karena ada faktor perubahan bayaran iklan di negara tertentu. Jadi kita gak perlu kaget lagi dengan yang namanya koin naik dan turun di setiap bulan atau setiap tahunnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Contohnya begini saja. Di awal video tadi saya main tanpa menggunakan VPN, dan hasil yang saya dapatkan sangat kecil. Dan setelah saya menggunakan VPN, hasil yang saya dapatkan itu sangat drastis melonjak naik. Di situ seharusnya kita bisa menyimpulkan, karena bayaran harga iklan Indonesia dan iklan negara Amerika itu sangat jauh berbeda. Dan di setiap iklan itu, ada banyak sekali iklan produk dari perusahaan yang berbeda-beda. Nah, dari setiap iklan perusahaan yang berbeda atau produk yang berbeda, itu memiliki perbedaan harga iklan juga. Makanya di dalam video ini, teman-teman bisa melihat dan menilai di setiap iklannya, ada yang kecil koinnya dan ada juga yang besar koinnya, itu semua tergantung pada iklannya masing-masing. Jadi seperti itu penjelasannya teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang saya jelaskan. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan game.
Dan di game ini, saya sering mengalami yang namanya force close, dan mengalami juga blank hitam. Jadi sama seperti game yang saya bahas kemarin, yaitu game Animal Crossing. Sama seperti game ini juga, tiba-tiba di saat menonton iklan, langsung saja force close. Tapi bagusnya, setelah force close itu, kita sudah mendapatkan koin, meskipun kita gak bisa lihat pendapatan koin iklannya itu berapa. Oh iya, ada lagi, kalau misalkan di server Amerika koinnya sedang down, coba teman-teman bisa beralih ke server lain seperti server Jepang, Kanada, atau server-server lainnya. Bisa jadi di server Amerika koin kecil itu seperti yang udah saya jelaskan tadi. Tapi mungkin di server lain koinnya sedang tinggi. Kita belajar mengambil ilmu dari beberapa bulan yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu dari game-game sebelumnya. Saya ambil pelajaran ini, waktu saya main di game Celbab dulu. Waktu itu kan server Amerika sedang down, kita coba pindah ke server Kanada. Ternyata di Kanada sedang naik. Lalu server Kanada sedang down, kita pindah ke server Jepang ternyata sedang naik. Jadi seperti itu teman-teman, kalau misalkan kita sedang mengalami down, kita bisa coba pindah ke server lain. Dengan catatan, semua tergantung kepada game dan iklannya. Mungkin di situ teman-teman sudah paham apa yang saya maksudkan, karena sudah saya jelaskan secara detailnya tadi. Oke, lanjut lagi, di sini game saya sudah terkena batasan akun, jadi saya akan memutuskan untuk melakukan penarikan. Sebagai pembuktian juga, bahwa game ini benar-benar membayar atau tidaknya. Dan jika ditotalkan dengan sebelumnya, pendapatan saya dalam bermain game ini, saya mendapatkan Rp18.000. Tentu saya mendapatkan Rp18.000 itu, dengan mengumpulkan koin selama 2 hari termasuk dengan sekarang ini. Dan saya bisa mendapatkan segitu, tentunya saya bukan menggunakan satu VPN saja. Tetapi sebelumnya saya menggunakan VPN lain juga. Seperti yang saya jelaskan tadi, pas di saat koin sedang down, kita coba pindah VPN, atau pindah bagian server lainnya. Asalkan kita rajin-rajin mencari VPN, rajin-rajin mencari server, insya Allah kita akan menemukan titik terangnya untuk mendapatkan koin yang besar, dan agar tidak cepat terkena batasan. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, suka dengan informasi ataupun review berikut tutorial yang saya berikan, mohon bantu dan dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya. Agar saya lebih bersemangat lagi memberikan informasi seputar aplikasi game penghasil saldo dana, dan agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena channel Pejuang Receh is back, dan mungkin kedepannya saya akan terus membuat konten-konten seperti ini. Maka dari itu, bantu saya untuk membangun kembali channel ini yang dulu sempat redup. Karena dukungan dari teman-temanlah yang membuat saya menjadi semangat dan bangkit kembali. Dan akan ada yang mau saya perjelas sedikit di sini, khususnya buat teman-teman yang gak suka dengan saya, ataupun channel saya ini. Ada yang bilang saya pamer terus. Ada juga yang bilang saya mulai bikin konten yang bisa bikin koin anjlok. Oke, kalau memang dirasa konten dan channel saya ini bisa membuat kalian ketar-ketir, sehingga kalian ketakutan game seperti ini akan rusak dan hancur lagi seperti game sebelumnya. Oke, saya pahami dan hargai perasaan kalian. Lalu, apa kabar dengan channel-channel lain, yang membuat konten nuyul game iklan dengan menggunakan VPN? Kenapa cuma dengan konten saya, kenapa cuma dengan channel saya saja kalian bisa bilang seperti itu? Sedangkan, di channel lain kalian memberikan komentar positif, dan mencari-cari informasi seputar VPN. Jadi saya tekankan, dan saya perjelas lagi. Sudah saya duga sebelumnya, bahwa saya membuat konten seperti ini, akan menimbulkan pro dan kontra. Dan saya pun sudah siap menerimanya. Jadi, di sini saya cuma memberikan informasi seputar aplikasi berikut VPN-nya, bukan bermaksud untuk pamer atau mematikan rezeki orang. Karena, banyak teman-teman di antara kalian yang bermain game seperti ini, dan membutuhkan informasi seputar aplikasi penghasil uang. Kita sama-sama butuh, dan kita sama-sama mencari rezeki dari game ini. Yang namanya rezeki itu, setiap orang sudah memiliki rezekinya masing-masing dan gak akan pernah tertukar, karena itu sudah jelas takdir bagi setiap makhluk hidup. Biar kita sama-sama susah, dan biar kita sama-sama senang. Kalau masalah game akan terus hidup atau mati, itu urusan belakangan. Kalau misalkan game terus hidup dan berkelanjutan, itu berarti ada rezeki kita di dalam game seperti ini. Dan kalau misalkan game seperti ini mati, berarti rezeki kita bukan dari game ini, melainkan ada rezeki kita dari yang lain. Tugas kita sebagai manusia, hanya meyakini bahwa setiap makhluk hidup mempunyai rezekinya masing-masing. Tugas kita cukup berusaha, dan terus berdoa agar rezeki kita dilancarkan meskipun berbeda jalannya. Bukannya kita harus saling menyalahkan satu sama lain. Jadikan game ini sebagai penghasilan sampingan kita, bukan penghasilan utama kita. Karena sifatnya game seperti ini hanya sementara. Hari ini hidup, besok lusa akan mati. Dan nanti akan muncul lagi game-game penghasil uang berikutnya, dengan versi yang berbeda-beda.
Dari contoh game-game terdahulu yang mati dan akhirnya muncul lagi. Meskipun melewati beberapa fase, dari berbagai jenis game-game yang berbeda bentuknya, bahkan sampai dengan game yang kita mainkan saat ini. Oke, sampai di sini dulu informasi tentang seputar aplikasi penghasil saldo dana yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga panjang umur untuk teman-teman beserta keluarga. Semoga sehat selalu, semoga diberi rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Salam santun, salam pejuang receh, tetap semangat. Wassalam.